Halo, kembali lagi dengan saya Wahyu Setioko. Di modul sebelumnya kita membahas tentang science capital atau modal science. Beberapa cara untuk menumbuhkan modal science adalah dengan berpartisipasi dalam pembelajaran sains informal di luar sekolah, bercakap-cakap sains dengan anak, teman, keluarga, atau juga melakukan field trips. Pada modul kali ini saya akan bahas cara menarik lainnya, yaitu citizen science. Apa sih citizen science itu? Citizen science adalah partisipasi citizen, publik atau masyarakat secara sukarela dalam penelitian sains yang dilakukan oleh ilmuwan. Masyarakat bisa memilih untuk berpartisipasi pada topik-topik penelitian yang sesuai dengan minat dan ketertarikannya. Saya beri dua contoh citizen science. Contoh pertama, proyek Plant the Moon oleh NASA. Nah, di proyek Plant the Moon ini adalah proyek yang dilakukan oleh peneliti-peneliti di NASA di Amerika Serikat sana yang merupakan Global Science Experiment. Artinya mereka melakukan eksperimen sains secara masif atau global yang bisa diikuti oleh masyarakat di semua negara dan berbagai macam daerah. Pada proyek Citizen Science ini tujuannya atau misinya adalah NASA mengundang kita sebagai masyarakat untuk bereksperimen menumbuhkan vegetable atau sayur-sayuran menggunakan tanah yang disimulasikan sesuai dengan tanah yang ada di bulan atau di planet Mars. Nah, selama 10 hari atau 10 minggu gitu ya. Selama 10 minggu masyarakat bisa mencoba nih menggunakan tanah tersebut untuk menumbuhkan sayuran apapun. Seperti itu. NASA akan memberikan kita, masyarakat, sebuah project guide atau panduan bagaimana cara melakukan eksperimennya, tetapi kita bebas untuk menambahkan seberapa banyak airnya, menggunakan kompos seperti apa, kemudian kita menanam sayur apa. Yang penting adalah setelah melakukan semua eksperimen tersebut, kita menuliskan laporan kepada NASA dan NASA akan mengumpulkan semua data yang dia dapat dari Indonesia, dari Afrika, dari Eropa. Dia akan lihat pada suhu berapa ya kira-kira menumbuhkan sayuran itu akan sukses dengan tanah di planet Mars atau juga di bulan. Kemudian dengan air sebanyak apa, kemudian dengan pupuk yang seperti apa, dan juga hal-hal lainnya. Ini tidak mungkin dilakukan tanpa partisipasi masyarakat global. Karena kalau hanya di Amerika saja tentunya susah sekali melakukan ini karena kita butuh lihat berbagai macam variabel yang mana bisa dilakukan oleh masyarakat di seluruh dunia. Jadi ini sangat mendukung misinya NASA untuk mengeksplorasi bagaimana caranya kita bisa menumbuhkan tanaman di planet Mars dan juga di bulan dengan partisipasi publik dalam proyek Citizen Science ini. Nah, contoh yang kedua ada namanya Project Big Garden Birdwatch. Ini merupakan proyek jangka panjang. Sejak tahun 1979 sampai hari ini sudah ada 700.000 orang atau masyarakat atau citizens berpartisipasi dalam proyek Citizen Science ini. Yang mereka lakukan apa sih? Jadi mereka atau masyarakat ini diundang untuk mengamati burung-burung di halaman rumah mereka atau di komunitas lingkungan terdekat mereka. Yang harus dilakukan masyarakat hanya simpel saja, hanya menghitung burung-burung yang ada di sana, di lingkungannya, kemudian juga mencatat jenis burungnya seperti apa, kemudian juga memotret burung-burung tersebut dan mengupload semua catatan, hitungan, dan juga foto-foto tersebut ke dalam arsip yang sudah disediakan. Lewat Project Citizen Science jangka panjang bertahun-tahun ini kita bisa melihat bird population trends atau tren populasi burung. Kemudian kita juga bisa melihat tren migrasi dan juga breeding atau berkembang biaknya burung selama bertahun-tahun, dan juga kita bisa lihat efek dari perubahan habitat atau landscape di lingkungan kita terhadap populasi burung. Jadi tanpa melakukan citizen science yang bertahun-tahun ini dan tanpa melibatkan masyarakat, tidak mungkin proyek seperti ini akan berhasil. Jadi penting sekali melibatkan publik dalam penelitian seperti ini. Dan
Hasilnya apa? Hasilnya mereka ini peneliti, mereka bisa merumuskan program-program pendidikan dan juga mereka bisa membuat kebijakan berdasarkan data yang sangat valid ini, dan tentunya datanya dibantu oleh citizen atau masyarakat. Citizen science punya dua tujuan. Dengan melibatkan masyarakat dalam penelitian ilmiah yang sesungguhnya, maka hal tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sains atau biasa kita sebut scientific literacy. Kemudian juga memproduksi pengetahuan-pengetahuan sains yang dihasilkan dari penelitian ilmiah tersebut. Contoh-contoh beragam proyek citizen science dapat dilihat misalnya di website NASA, National Geographic, atau lainnya. Ini salah satunya. Nah, kita coba lihat dari ini National Geographic Citizen Science Projects. Kita coba pilih salah satu ya sebagai contoh. Misalnya kita coba pilih yang berhubungan dengan astronomi ya. Misalnya kita pilih yang Project Classify Galaxies atau nama proyeknya dinamakan Galaxy Zoo atau Kebun Binatang Galaksi. Tapi ini bukan galaksi di Bekasi ya. Ini maksudnya galaksi di luar angkasa. Nah, coba kita lihat dari halaman websitenya Galaxy Zoo. Kita coba yang Classify. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa Citizen Science Project biasanya memberikan project guide atau sebuah panduan. Di sini ada panduannya tentang projectnya, yaitu mengklasifikasikan gambar-gambar galaksi yang diambil lewat teleskop di luar angkasa, Subaru Teleskop. Dan tugas kita sebagai masyarakat adalah mengklasifikasikan galaksi-galaksi tersebut berdasarkan bentuknya dan juga fitur-fitur lainnya. Di sini ada panduan-panduan, misalnya selalu kelompokkan galaksi yang berada di tengah gitu ya. Dan kalau kita pikir ada galaksi lainnya di sekitarnya, bisa juga kita bilang seperti itu, nanti ada pilihannya. Kemudian juga kita diminta untuk melihat apakah ada arc atau sebuah cekungan gitu ya. Dan juga apakah ada extremely red galaxies. Karena umumnya galaksi di dalam foto warnanya adalah biru dan juga golden orange. Jadi jika kita menemukan di dalam foto tersebut ada warna yang merah menyala, maka itu adalah sesuatu yang sangat langka gitu. Jadi kita bisa tandai di dalam fotonya. Seperti itu. Dan jika ada apa-apa, kita juga bisa berbincang nih dengan citizen lainnya yang mengikuti Citizen Science Project di forumnya. Seperti itu. Nah, kita bisa coba mulai. Contohnya seperti ini. Kita disediakan sebuah foto yang diambil dari teleskop di luar angkasa sana yang mengambil foto galaksi. Nah, kita diminta mengklasifikasikan apakah misalnya bentuk galaksi ini adalah halus, begitu saja smooth, atau ada fitur-fitur atau ada disk cekungan gitu ya. Ini ada contoh-contohnya yang dimasukkan dengan feature atau disk seperti ini, atau jika ada bintang, artifact atau jas, ya memang itu zoomnya jelek saja seperti itu. Misalnya kita lihat dari sini judgement kita sendiri ya sebagai masyarakat, saya bilang ini kayaknya smooth deh. Jadi saya pilih smooth, kemudian saya pilih next, kemudian kita diminta pertanyaan berikutnya, how rounded is it? Jadi seberapa bentuk lingkarannya gitu. Apakah ini lingkaran sempurna atau in between, tidak sempurna, atau bentuknya seperti yang ini. Kalau ini saya klasifikasikan sepertinya tidak completely round ya, jadi di tengah-tengah. Nah, berikutnya apakah galaksinya merging atau disturb? Kalau merging artinya ada dua galaksi yang kayaknya menyambung jadi satu. Atau galaksinya ada major disturbance atau ada sesuatu yang mengganggunya, atau minor disturbance atau tidak ada apa-apa gitu ya. Di sini mungkin kalau saya justifikasi sepertinya ada minor lah ya, karena ini dia sepertinya ellipse tapi ada sesuatu di sini, jadi saya bilang ini minor disturbance. Begitu.
Kemudian kita ditanya lagi nih, apakah ada fitur-fitur berikut ini? Ada lens, arc gitu ya, seperti cincin juga, ataukah ada bentuknya irregular, atau ada dust lane atau debu-debu gitu ya, dan juga ada overlapping atau lainnya. Atau sebenarnya nggak ada yang something unusual gitu. Jadi kita justifikasi sekali lagi, menurut saya sepertinya tidak ada yang unusual sih gitu. Jadi kita sudah bisa selesaikan dan itu satu foto gitu. Nah, bayangkan, nah sekarang kita lihat ya, kita dapat foto berikutnya seperti itu. Jadi kita dengan berada di rumah ya, di depan komputer saja kita bisa membantu proyeknya NASA gitu ya, dengan mengklasifikasikan foto-foto galaksi, dan mereka mau melihat nih persebaran galaksi dan lain sebagainya, tujuan-tujuan eksperimen sains mereka. Dan tentunya kalau NASA sendiri yang mengerjakannya tentu lelah sekali karena fotonya banyak sekali, bisa miliaran mungkin. Makanya mereka membutuhkan bantuan dari citizens atau masyarakat. Dan kita sebagai masyarakat, kita bisa membantu proyek-proyek sains yang seperti ini dengan sangat mudah di rumah dan juga sesuai dengan ketertarikan kita. Karena tadi kita contoh, misalkan saya tertarik dengan luar angkasa, saya pilihnya yang Galaxy Zoo. Jika Anda tertarik dengan yang lain-lainnya, Anda bisa pilih coba yang mana nih gitu. Dan juga Anda bisa coba melakukannya di rumah. Anda dapat memilih beragam proyek citizen science lainnya untuk dicoba bersama anak, siswa, teman, keluarga, atau diri Anda sendiri. Dan Anda dapat dengan bangga telah membantu memajukan pengetahuan sains sambil mendapatkan pengetahuan sains dari proyek citizen science yang Anda lakukan. Selamat mencoba.